Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Jonas Markus Baptista dengan NIM 12210032. Hari ini saya akan mempresentasikan karakter building dengan judul akses air bersih dan sanitasi. Baik, akses air bersih dan sanitasi merupakan kepentingan mendasar dalam kelangsungan hidup masyarakat. Nah, pengertian air bersih dan sanitasi menurut Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia nomor 416 tahun 1950, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Nah, menurut WHO, World Health Organization, pengertian sanitasi adalah pencegahan atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan penularan penyakit buruk terhadap kehidupan manusia atau kehidupan kita. Nah, kepentingan air bersih dan sanitasi layak untuk saat ini ada juga di beberapa daerah provinsi, khususnya yang di pedesaan, daerah terpencil itu susah mengakses air bersih. Nah, sampai saat ini usaha untuk mengakses atau mendapatkan air bersih masih sangatlah sulit didapatkan, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan dan juga tempat yang terpencil. Adanya pembuangan sampah dan limbah lainnya di sungai yang ada di sekitar kita. Hal ini dikarenakan kebiasaan manusia yang membuang limbah ke aliran sungai. Limbah yang dibuang ke aliran sungai akan mempengaruhi kualitas air sungai tersebut. Selain itu, membuang sampah di sungai juga dapat menyebabkan pencemaran sungai sehingga mengganggu ekosistem yang berada di sekitar sungai. Nah, jenis-jenis sarana air bersih. Yang pertama adalah sumur gali. Sumur gali adalah sarana air bersih yang mengambil dengan cara memanfaatkan air tanah dengan cara menggali lubang di tanah menggunakan tangan dan alat galian sampai mendapatkan air. Ada juga perpipaan. Sarana perpipaan adalah berguna beserta peralatan dan perlengkapan yang menghasilkan atau menyediakan dan membagikan air minum untuk masyarakat melalui jaringan perpipaan atau distribusi. Yang ketiga adalah sumur pompa tangan. Sumur pompa tangan adalah sarana air bersih yang mengambil atau memanfaatkan air tanah dengan membuat lubang di tanah dengan menggunakan alat bor. Bentuk sumur bor ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumur pompa dangkal atau SPTDK. Yang kedua adalah sumur pompa tangan dalam atau SPTDL. Ada juga penampungan air hujan atau PAH. Sistem penampungan air hujan adalah teknologi terintegrasi yang digunakan untuk penampungan dan pemanfaatan air hujan guna keperluan sehari-hari. Sistem penampungan air hujan itu sendiri terdiri dari sebuah bangunan seperti waduk mini dan sumur buatan yang keduanya dihubungkan oleh sebuah selang untuk mengalirkan air hujan ke waduk. Berikutnya adalah mata air. Mata air merupakan salah satu sumber air yang ada di bumi. Mata air merupakan suatu tempat di daratan bumi yang dapat mengeluarkan pancaran air yang berasal dari dalam bumi atau dari tanah maupun dari pegunungan. Nah, berikutnya adalah syarat air bersih. Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut, baik secara fisik, kimia, dan juga mikrobiologi. Syarat fisik antara lain yaitu air harus bersih dan tidak keruh. Air tidak berwarna apapun, tidak berwarna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Tidak berasa apapun.
dan tidak berbau. Untuk air sendiri itu suhunya rata-rata 10 sampai 25 derajat Celcius. Adapun tidak meninggalkan endapan apapun. Nah, syarat kimiawi sendiri antara lain tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau beracun, cukup yodium, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Nah, pH air antara 6,5 sampai 9,2. Untuk syarat mikrobiologi, dalam persyaratan ini ditentukan batasan tentang jumlah bakteri pada umumnya dan khususnya bakteri penyebab penyakit. Air tidak boleh mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, apa sih dampaknya? Dampak terhadap kesehatan pengguna air yang tidak memenuhi persyaratan. Penyakit menular yang disebabkan oleh air secara langsung diantaranya disebut penyakit bawaan air atau waterborne disease. Hal ini dapat terjadi karena air merupakan media yang sangat baik untuk tempat bersarangnya bibit penyakit atau agen menurut Slamet tahun 2002. Beberapa penyakit bawaan air yang sering ditemukan di Indonesia antara lain kolera. Nah, kolera sendiri adalah penyakit usus halus yang akut dan berat. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Ada juga tipus abdominalis. Tipus abdominalis merupakan penyakit yang menyerang usus halus dan penyebabnya adalah Salmonella type. Yang ketiga adalah hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A. Gejala utama adalah demam akut dengan perasaan mual dan muntah, hati membengkak, dan sklera mata menjadi kuning. Kesimpulan dari presentasi ini adalah air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak. Pengguna air bersih bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan penggunaan air. Kualitas badan air harus dijaga sesuai mutu air. Jenis-jenis air bersih yang lazim digunakan masyarakat adalah sumur gali, perpipaan, sumur pompa tangan, penampungan air hujan, perlindungan mata air. Persyaratan sarana air bersih meliputi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Terima kasih, demikian presentasi saya. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon masukan dan kritik yang membangun agar semakin menambah wawasan dan pengetahuan saya. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam. Selamat malam.